Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya. Dan nanti video setelah Bitcoin ini akan saya update kembali untuk Terra Luna yang dibanting makin parah, teman-teman. Nah, jadi outlook lanjutannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk si Terra Luna meah ya, karena benar-benar meah guys ya. Oke. Jadi ini sedikit reminder aja buat teman-teman ya. Ini nanti malam sekitar jam setengah 8 malam ini ada keluar data CPI ya. Jadi kalau misalkan memang sesuai ekspektasinya ya, maybe market akan sedikit bernapas lah. Tapi kalau misalkan di luar ekspektasi ya atau lebih tinggi ya, kita bisa lihat untuk market tertekan kembali khususnya kripto ya. Jadi yang buat yang nanyain bisa lihat jadwal-jadwal seperti ini di mana, ini di investing.com teman-teman ya. Oke. Jadi langsung aja ke pembahasan hari ini. Memang masih ya, tertekan ya, teman-teman. Khususnya kita bisa lihat untuk si USDT dominance time frame daily-nya. Di sini setelah dia kemarin kena reject di 6,15%, kemudian dia retest ya di resistance sebelumnya di zona ini. Ini di sekitar zona 5,23 sampai 5,52 dolar ya. Kita bisa lihat secara daily-nya ketika dia testing di situ bikin tail candle. Akhirnya dia rebound dulu. Sekarang posisinya rebound, maka kita mendapati atau bisa melihat untuk si Bitcoinnya kembali tertekan, khususnya posisi sekarang gitu ya. Masih ya ininya sideways, dia juga sideways aja lah gitu ya. Jadi tinggal kita melihat untuk data CPI nanti malam, yaitu benar-benar berpengaruh teman-teman ya. Dan juga ini kalau misalkan si USDT dominance ini terus-terusan create base di area sini teman-teman, di sini dia create base di area sini ya, ini cukup bahaya sih sebenarnya. Bisa aja dia untuk melanjutkan penguatannya after ya, setelah dia sideways di range box warna kuning ini ya. Setidaknya dia testingnya ini kuat ya. Kalau misalkan dia testingnya kuat ya, dia bisa melanjutkan penguatannya. Wah, ini berdampak kurang bagus lah untuk Bitcoinnya ya, bisa makin glosor gitu. Cuman dari segi RSI daily-nya juga kita udah lihat sudah masuk extremely overbought ya. Ini secara daily udah ekstrim banget ya. Semoga aja dia nggak lama bisa kita lihat dia turun dulu lah teman-teman ya. Dia turun dulu dari si trend resistennya ya. Jadi biar market kripto bisa dikasih napas dulu lah, karena memang kita bisa dari kemarin tuh merah terus gitu ya. Jadi kebalikannya dengan si USDT dominance ini hijau terus. Bener-bener ya, kasihan guys ya market kripto. Ini kita bahas untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam. Sayang sekali ya, walaupun dia sempat terbreakdown kembali dari range atau box warna biru ini ya, areal dia atau ya pokoknya range dia sideways ya, dia sempat breakdown nih sampai ke 41,47%. Kemudian langsung rebound cukup signifikan seperti ini. Makanya nih altcoinnya wah makin glosor gitu ya, makin tertahan guys. Bahkan dia juga mampu ngebreak EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. Dan juga sekaligus sekarang berada di atas box warna hijau ini, dimana itu menjadi area resisten dari pergerakan si Bitcoin dominant sebelumnya nih. Wah ya, jadi kalau misalkan dia terus melanjutkan penguatannya ya, let's say dia ketika retestnya juga kuat ya, untuk bisa melanjutkan penguatan, next target di sekitar 42,47%. Ya, altcoinnya makin tertahan lagi nih ya. Jadi ini benar-benar kurang bagus banget lah untuk si altcoinnya teman-teman. Ini untuk outlook daily untuk si Bitcoin ya. Jadi memang secara RSI daily juga udah masuk extremely oversold. Kemudian juga dari outlook yang ini ya, dia memang lagi nyentuh atau testing nih di area demand. Ini di kisaran 28.000 sampai 30.000 dolarnya dia sedang testing teman-teman ya. Ini kita bisa lihat aja kemarin setelah adanya bullish candle cuman ini pertanda kurang bagus kalau misalkan dia closing seperti ini. Bentar ya, karena kita bisa lihat ini bikin tail candle atau jarum ke atas yang menandakan baru aja dia rebound sedikit langsung orang tahan lagi, langsung buang barang lagi. Makanya nutupnya kayak gini nih teman-teman ya. Jadi ini memang belum ada tanda-tandanya untuk si khususnya Bitcoin ya bisa rebound atau bagaimana, karena memang kita lihat aja dari candle daily-nya aja ini belum ada apa ya istilahnya tanda-tanda yang cukup mengiyakan untuk si Bitcoin itu ready rebound gitu ya. Ini baru mantul dikit aja langsung ditekan lagi gitu ya. Ini next candle nih hari ini udah lagi sedang merah teman-teman. Jadi hopefully aja kalau misalkan data CPI nanti malam itu bagus ya, ini candle warna merah ini ya berubah menjadi bullish candle gitu ya. Jadi at least kalau misalkan pun ya
nanti malam baik, kemudian dia mengalami rebound atau bisa dibilang penguatan lah ya, tentunya tetap bisa dipergunakan area pertama ini, box warna merah ini, plus ditambah dengan adanya retracement 0,38 dari tarikan Fibonacci retracement. Itu di sekitar rentannya ya, rentan area 32.900 sampai kisaran 34.300 dolar. Jadi di range area sini bisa sekali untuk diperhatikan ya, untuk menjadi target terdekatnya. Jadi kalau misalkan dia mengalami penguatan, let's say kita harus istilahnya berhati-hati dulu lah. Ini untuk next target terdekat jangka pendek jikalau memang nanti malam market mengalami kenaikan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti malam dia malah tertekan kembali, wah bisa banget dia bahkan ngetes ke kisaran 28.000 dolar, 29.000 dolar itu bisa gitu teman-teman ya. Jadi itu sangat berpengaruh lah untuk data CPI nanti malam nih ya, setengah 8 malam waktu kita nih. Oke. Nah ini tambahan sedikit aja secara hourly ya, dia membentuk seperti triangle patternnya, dan sekarang ini sedang testing nih ya, sedang testing di trendline supportnya. Jadi memang kalau misalkan ya dia ini nggak mampu dipertahankan untuk trendline support ya, kita bisa lihat untuk di loss point terakhirnya dia ini di sekitar 29.700 dolar. Kalau misalkan area sini juga jebol nih ya, jadi kalau misalkan trendline supportnya jebol, kemudian dia testing di sini area loss point terakhir ini dia jebol juga. Nah, berapa sih targetnya, bro? Gitu ya. Ini kalau misalkan kita ukur aja, teman-teman. Dari sini aja lah ya. Symmetrical triangle-nya ini ya. Target ketika memang dia breakdown ya, sampai ke kisaran berapa? Di sini, teman-teman ya. Ini target maksimal dari si symmetrical triangle itu di sekitar 27.478 dolar. Ya. Area ini harus diperhatikan. Cuman memang adanya demand di secara time frame yang lebih besar itu di 28.000 dolar. Jadi let's say di sini adanya confluence of, bisa bilang juga support juga bisa ya di sekitar 28.000 dolar. Jadi bisa diperhatikan sekali di kisaran 27.400-an sampai 28.000 dolar ini menjadi target jikalau dia breakdown, teman-teman. Ya, jikalau dia breakdown dari triangle pattern ini plus juga breakdown dari lowest point terakhirnya dia di sekitar 29.700 dolar. Ya, jadi area sini yang perlu diperhatikan ataupun diwaspadai lah. Jadi ini untuk jangka pendeknya ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita berbicara untuk target kenaikannya, kembali kita juga bisa ukur, teman-teman ya. Menjadi target kenaikan maksimal kalaupun dia mampu breakout ya. Ini ke kisaran berapa? Sini saya akan tandain, teman-teman, di sini. Ya, di sekitar 34.372 dolar. Jadi ini pas banget dengan pergerakan sebelumnya. Ini kita bisa lihat ya, menjadi support juga and then resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya di sekitaran 34.372 dolar ini ya. Tapi sebelum dia mencapai target kenaikan maksimal itu, kita bisa lihat juga untuk di sini. Ini adalah istilahnya highest point terakhir dia ketika berada di triangle pattern, dan plus area itu juga menjadi support dari pergerakan si Bitcoin time frame 1 jam sebelumnya. Ini di sekitaran 32.683 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk ini resist 1, resist kedua. Jadi itu menjadi dua target untuk si Bitcoin kalau memang dia mampu breakout dari si triangle patternnya ini. Gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa target jikalau dia breakout ke atas, dan juga jikalau dia breakdown ke bawah. Bisa diperhatikan untuk beberapa target support and then resistance-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown ya kalian bisa manfaatin untuk short, tapi kalau misalkan dia breakout kalian juga bisa manfaatin untuk dia ngelong gitu ya. Tentunya dengan analisa kalian kembali ya sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Plus kita bisa lihat juga di time frame 1 jam ini mendekati dengan trendline resistance triangle pattern ini adanya EMA 34 dan 55 yang dilambangkan dengan garis warna biru dan merah. Jadi adanya confluence of resistance. Ya, jadi ini perlu sekali di break karena kita bisa lihat ini dari semenjak penurunannya dia nih ya, yang lumayan signifikan ini semenjak 5 Mei sampai sekarang ini dari secara time frame 1 jam ini si Bitcoin belum mampu untuk close candle di atas EMA 34 dan 55 gitu ya. Jadi itu menjadi concern kita juga untuk saat ini karena memang si Bitcoin belum sama sekali mampu close candle di atas dua indikator ini. Jadi bisa menjadi pertimbangan lain buat teman-teman sekalian ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat sekalian semua dan sampai jumpa untuk next video sama profit.